Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah ini ada konten yang mau saya bikin. Kemarin itu ada komentar yang mengatakan bahwa ChatGPT itu mengatakan atau menyatakan bahwa akidah yang paling sesuai dengan Al-Quran dan hadis adalah akidahnya Wahabi, karena mengatakan Allah di arsy begitu. Saya ini heran begitu ya, kok Wahabi ini sampai mengatakan bahwa menjadikan ChatGPT sebagai dalil. Jadi sekarang itu dalilnya udah nambah, 1 Quran, 2 hadis, 3 itu perkataan anak kecil, yang keempat ChatGPT begitu. Nah, sebetulnya saya ini tidak suka bertanya atau membahas masalah agama diambil dari ChatGPT. Kenapa? Karena dia itu program, tidak memiliki ilmu begitu. Dia hanya program bahasa. Nah, cuman karena orang sekarang ini tidak bisa membedakan mana ilmu dan mana informasi, ya itu akhirnya ya mau tidak mau begitu saya buat kontennya. Nah, ini hal yang pertama kali saya tanyakan kepada ChatGPT ya, karena bagi Asy'ariyah Maturidiyah, Wahabi itu menganut paham antropomorfisme ya, antropomorfisme, karena menyamakan Allah dengan makhluk, dengan manusia begitu. Cuman bentuknya saja belum jelas, bentuknya masih di dalam misteri. Cuma secara umum ya disamakan. Makanya saya bertanya secara langsung saja to the point. Saya bertanya begini, apakah Wahabi menganut paham antropomorfisme? Nah, kemudian dia menjawab, ChatGPT ini, paham Wahabi yang sering dikaitkan dengan gerakan Salafi tidak secara eksplisit menganut antropocentrisme atau antropomorfisme dalam memahami sifat-sifat Allah. Namun mereka memiliki pendekatan khas dalam memahami ayat-ayat dan hadis-hadis yang menyebutkan sifat-sifat Allah seperti tangan, wajah, atau istiwa. Jadi secara eksplisit ya mereka tidak akan mengatakan ya, oh Allah itu seperti makhluk, nggak bakalan. Cuman di dalam pendekatan ayat-ayat yang menyatakan sifat-sifat yang seperti begitu makhluk, ada yadullah, kemudian ar-Rahmanu 'ala arsy istawa. Wahabi ini memang memiliki metode sendiri. Nah, metode sendirinya itu ya khas begitu, dalam pengertian ini bukan Islam secara mutlak. Nah, makanya dikatakan di sini sikap Wahabi Salafi terhadap sifat Allah. Nah, ini terus ke bawah ya, silahkan dibaca sendiri. Ada isbat sifat, kemudian ada tafwid, kemudian ada anti takwil ya yang berlebihan. Kemudian di bawahnya itu penolakan terhadap tajsim dan tasybih. Nah, ini 4 poin yang selalu digembar-gemborkan oleh Wahabi. Nah, cuman dia mengatakan bahwa pendekatan ini ada kritik terhadap pendekatan ini. Sebagian ulama Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya dari kalangan Asy'ariyah Maturidiyah, mengkritik pendekatan Wahabi sebagai berpotensi mendekati antropocentrisme. Meskipun Wahabi menolak tajsim dan tasybih secara eksplisit. Nah, ini memang masalahnya di situ. Secara eksplisit, secara langsung dia tidak akan berani mengatakan, oh Allah itu makhluk, seperti makhluk, Allah itu jisim, Allah itu materi, nggak bakalan berani. Cuman dari kelaziman apa yang mereka isbatkan kepada Allah, itu berpotensi menyamakan Allah dengan makhluk. Itulah kritiknya. Nah, kritik ini didasarkan pada kecenderungan untuk memahami sifat Allah secara zahir yang dapat memberikan kesan antropomorfik. Kesimpulannya, nah ini kesimpulannya ChatGPT ya. Wahabi Salafi tidak secara langsung menganut paham antropomorfisme, tetapi pendekatan mereka dalam memahami sifat Allah sering dianggap dekat dengan paham ini oleh para pengkritiknya. Mereka sendiri menegaskan bahwa sifat-sifat Allah dipahami sesuai dengan keagungannya tanpa menyerupai makhluk. Jadi sesuai dengan Al-Quran dan hadis, tanpa menyerupai makhluk, karena tidak menyamakan tangan Allah dengan tangan siapapun begitu. Tidak menyamakan bertempatnya Allah dengan bertempatnya siapapun. Nah, kemudian saya mengajukan pertanyaan kedua. Bagaimana bisa disebutkan sesuai dengan Al-Quran sedangkan mereka menerjemahkannya? Nah, ini kritik saya ya. Bagaimana Wahabi itu bisa mengatakan bahwa pemahaman mereka itu sesuai dengan Quran dan hadis, sedangkan Al-Quran dan hadis itu dalam bahasa Arab yang baligh, tetapi mereka malah memahami dari terjemahan. Nah, ini dikatakan, pertanyaan Anda menyentuh poin penting tentang bagaimana kelompok seperti Wahabi Salafi memahami sifat-sifat Allah dengan mengklaim bahwa metode mereka sesuai dengan Al-Quran. Masalah ini terkait dengan metode tafsir dan penerjemahan teks-teks sifat Allah dalam Al-Quran dan hadis. Berikut adalah penjelasannya. Nah, ini
poin penting bahwa apa yang diklaim oleh Wahabi itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Ini ada masalah di sini ya. Sudah ada bandingan dengan Asy'ariyah Maturidiyah. Padahal saya belum menanyakan hal itu. Yang pertama ini masalah penerjemahan teks sifat. Wahabi Salafi sering menetapkan sifat Allah secara zahir dengan dalih tidak menakwilkan. Namun ketika sifat Allah diterjemahkan ke dalam bahasa lain, misalnya tangan Allah menjadi hand of Allah, mereka mengambil resiko pemahaman yang mungkin menyerupai makhluk. Padahal bahasa Arab memiliki keunikan dan konteks tertentu yang tidak selalu dapat diterjemahkan secara literal. Tuh. Ini program bahasa tahu bahwa bahasa Arab ini kaya begitu. Kok tiba-tiba diterjemahkan secara literal, secara tekstual. Padahal bahasa Arab memiliki keunikan dan konteks tertentu yang tidak selalu dapat diterjemahkan secara literal. Dalam hal ini para ulama Asy'ariyah, nah ini penting. Dalam hal ini para ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah berhati-hati dengan menakwilkan atau menyerahkan maknanya kepada Allah. Nah itu yang disebut tafwid. Bukan menetapkan tangan tapi tidak sama dengan tangan makhluk, bukan, tapi menyerahkan makna yadullah kepada Allah. Ini pasti ada maknanya, karena tidak mungkin Al-Quran itu tidak ada maknanya, tapi maknanya kita tidak tahu, tidak tanpa menerjemahkan, sudah yadullah saja. Nah ini Asy'ariyah Maturidiyah, kata ChatGPT ini lebih hati-hati agar tidak memberikan gambaran yang menyerupai makhluk. Kemudian dia menyebutkan metode tafsir Wahabi Salafi. Nah ini silahkan dibaca sendiri begitu ya, karena sudah masyhur. Yadullah jadi tangan Allah, menetapkan bahwa Allah memiliki tangan. Kemudian bersemayam di atas aras, menetapkan bahwa Allah itu duduk di aras tapi tidak sama dengan duduknya kita begitu. Sedangkan pandangan ulama lain disebutkan di sini ya, bagaimana? Ini sudah sering saya bahas. Nah, apakah sesuai dengan Al-Quran? Coba, ini bahasa saya penting. Mengatakan bahwa metode Wahabi sesuai dengan Al-Quran perlu dikritisi karena poin pertama, literalitas mereka cenderung mengabaikan kekayaan bahasa Arab yang sering menggunakan metafora, majaz, atau gaya bahasa yang tidak literal. Coba lihat. Ini kekayaan bahasa Arab. Jadi Wahabi itu tidak menghargai kekayaan bahasa Arab. Padahal bahasa Arab itu bukan bahasa Arab ya. Al-Quran itu mukjizatnya ada pada ijaznya, ada pada kesedikitan lafaz tetapi memiliki makna yang dalam sehingga bukan hanya difahami dari lafaz. Kalau kata mantik itu disebut dalalah wad'iyah, tetapi harus difahami dengan majaz, begitu. Ya, itu Wahabi itu tidak menghargai kekayaan bahasa Arab. Jadi banyak bahasa Arab itu menggunakan bahasa yang tidak literal. Nah, bahaya penerjemahan. Ketika diterjemahkan secara harfiah ke bahasa lain, sifat-sifat ini bisa memberikan pemahaman yang menyerupai makhluk, yang bertentangan dengan Quran surah Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'. Nah itu. Jadi tatkala diterjemahkan malah akan ada gambaran tentang makhluk. Kalau dulu orang Arab dahulu itu nggak ada gambaran tentang makhluknya, karena mereka itu memahami bahasa Arab sebagaimana diturunkannya bahasa Arab begitu. Sebagaimana diturunkannya Al-Qur'an di dalam bahasa Arab yang difahami oleh orang-orang masa itu. Kesimpulannya, metode Wahabi dalam menetapkan sifat Allah dengan cara literal memiliki kelemahan ketika dikaitkan dengan penerjemahan dan interpretasi. Bahasa Al-Quran yang kaya dan dalam membutuhkan pendekatan yang hati-hati agar tidak menyimpang dari tauhid yang murni. Begitu. Ini kelemahannya. Oleh karena itu banyak ulama memilih metode tafwid atau takwil untuk menjaga agar pemahaman sifat Allah tidak menyerupai makhluk. Nah ini Asy'ariyah Maturidiyah bukan Wahabi, karena ini kritik terhadap Wahabi. Kemudian saya menanyakan lagi, pertanyaan lagi ya. Sebagai program pengolah bahasa, menurut kamu apakah metode Wahabi itu mewakili klaim mereka? Nah itu pertanyaan saya. Ya, jadi apakah yang mereka ucapkan itu sesuai dengan kenyataan atau tidak? Si ChatGPT ini mengatakan dari perspektif analisis bahasa dan logika, klaim Wahabi Salafi bahwa metode mereka sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah tanpa takwil memiliki beberapa titik yang dapat dianalisis secara kritis. Jadi dia tidak menjawab dengan jawaban yang straightforward begitu ya, yang secara langsung, tapi muter-muter dulu nih, nggak apa-apa, kita dengerin aja dulu. Nah, kritiknya begitu ya. Klaim Wahabi, kami mengikuti zahir teks tanpa takwil. Wahabi Salafi menegaskan bahwa mereka menetapkan sifat-sifat Allah berdasarkan makna zahir teks dalam Al-Quran dan hadis. Namun ada beberapa kontradiksi dalam klaim ini. Nah ini kontradiksinya. Satu, bahasa Arab penuh dengan majaz. Ya, teruslah baca sendiri itu ya. Jadi bahasa Arab itu penuh dengan majaz, tetapi Wahabi tidak mau
tidak mau menggunakan majaz, ya, seperti tangan Allah yadullah, itu kekuasaan dan kedermawanan begitu. Nah, jika Wahabi menolak majaz dan memaksakan pemahaman literal, mereka sebenarnya tidak menghormati kompleksitas bahasa Arab yang menjadi dasar teks wahyu tuh. Jadi masalahnya Wahabi di situ tidak menghormati kompleksitas bahasa Arab. Kemudian di dalam usul mereka yang mengatakan tanpa tasbih, ini pun ada masalah begitu ya, silakan dibaca sendiri. Kemudian analisis pernyataan ini bersifat kontradiktif. Coba lihat bahasanya ya. Analisis pernyataan ini dalam pengertian pernyataan Wahabi bahwa mereka itu memahami iman sesuai dengan Al-Quran dan hadis, ini bersifat kontradiktif karena sulit menetapkan sifat yang literal tanpa sedikit pun membayangkan bentuk atau kemiripan dengan makhluk. Nah coba ini si Wahaboy itu ya. Ini nanti saya teruskan akan banyak kelemahan begitu. Kemudian apakah metode mereka konsisten dengan Al-Quran? Ini silahkan dibaca sendiri ya. Nah, konflik ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat. Kemudian penafsiran literal tidak selalu konsisten. Nah ini penafsiran literal mereka itu tidak selalu konsisten. Kadang-kadang yang ini tidak pakai majaz, tapi yang itu pakai majaz. Jadi tatkala mengatakan yadullah fawqa aydihim itu bukan majaz karena Allah punya tangan, tetapi misalkan tatkala mengatakan wallahu muhitun bil kafirin atau innallaha ma'as sabirin, itu mereka memakai majaz. Jadi tidak konsisten. Nah, ini mungkin nanti ada kontradiksi yang lain. Saya ngobrol agak banyak sama ChatGPT, cuman saya pikir ini videonya akan sebentar, tapi ternyata kalau di video ini jadi lama begitu. Insya Allah kalau mau silahkan nanti di komentar lanjutkan part 2 atau tidak begitu ya, atau ini sudah cukup. Jadi ya sudah cukup lah bakal seperti itu, atau masih penasaran perbincangan saya dengan ChatGPT, apa yang saya tanyakan dan apa yang akan dijawab oleh ChatGPT ini ya. Jadi kesimpulannya dulu untuk sementara bahwa memang tidak sesuai antara klaim mereka dan kenyataan. Yang paling yang paling sentral, yang paling poin yang paling pentingnya itu Wahabi tidak menghormati kompleksitas bahasa Arab di dalam memaknai Al-Quran dan hadis kemudian diambil menjadi hukum iman atau hukum syariat begitu. Itu dulu mungkin ya, karena ini sudah sore, kasihan orang-orang nunggu. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.